Masyarakat sebenarnya pengen tahu, Pak, bisa nggak di-spill apa sih yang terjadi di dalam langit ini atau apa wilayah udara ini sehingga perlu dipertahankan, Pak? Berarti kan Indonesia ini punya wilayah udara nih, Pak. Ya. Apa yang ada di dalam udara itu sebetulnya? Ya. Jadi kita mulai dari manajemen konflik, ya, karena orang rebutan daratan, orang rebutan lautan, orang rebutan udara dan sebagainya. Itu dulu, kita konflik adalah rebutan teritori dan rebutan sumber daya. Nation, nation versus nation. Kenapa pada waktu perang negara berada dalam keadaan perang, itu semuanya perang dengan wilayah udara. Padahal pada waktu wilayah udara sudah bisa dipakai sebagai medan perang, sudah dipakai bisa sebagai pengembangan teknologi, dan kemudian ada kita masuk di dalam cyberspace, maka wilayah udara memiliki value yang tidak kalah dengan daratan. Hey you there, I've got something to share. Take a seat. Do you want sugar or cream? It's all here. What you're dying to hear. Spill the beans. I've got the scoop of the day. Pak, dengan Pak Capi Hakim ya. Nah, gini Pak, kadang-kadang saya suka dengar orang itu ngomongnya Pak Cepi atau Pak Capi. Sebenarnya apa Pak pengejaannya itu? Tulisannya kan CHAP, PY, P double P terus Y. Itu dia berasal, kata asalnya adalah cap, antara A sama E. Oh, oke. Kalau lihat di dictionary, cap itu artinya gentleman. Oh iya. Jadi kalau di Amerika orang oke guys atau oke gents, tapi kalau di Inggris oke chap, gitu artinya gentleman. Pronunciation-nya antara E sama A. Jadi pertama kali waktu saya ke Inggris bertiga, kita sekolah di airport, dijemput sama orang Inggris, kita transit di restoran sebelum ke kantornya. Habis itu dia bilang, oke chap, kata dia bilang. Terus teman gue bilang, kok dia tahu nama gue? Semua Inggris tahu nama gue bilang. Nah, jadi kalau seperti cloud jadi cloudy, cap jadi Capi. Oh gitu, iya. Ya kadang saya dengar Pak ada yang bilang, oh Pak Cepi katanya, Pak Capi gitu kan. Jadi oh ya oke, udah jelas. Di Indonesia orang suka konotasinya tuh orang Sunda cecep. Ya. Sebenarnya cecep itu kan anak laki. Anak laki juga. Kan anak perempuan. Iya. Cecep. Jadi itu locally sama universal ya. Bahasa Inggris jadi antara E sama A. Sama E sama A. Cap juga enggak, cep juga enggak. Kita di antara itu ya Pak ya. Oke Pak. Saya dulu waktu berapa tahun yang lalu lah, saya juga tahu nama Pak Capi itu dulu sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ya Pak ya. Berarti track Bapak tuh di Angkatan Udara sangat panjang. Nah, ini begini Pak, ada yang menggelitik pemikiran saya Pak. Bapak mungkin ingat kemarin ada peristiwa pagar laut ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi pertahanan, karena mungkin background Bapak kan dari pertahanan ya Pak ya. Tujuannya kan pasti menjaga pertahanan wilayah gitu. Darat kita tahu, di situ sering terjadi sengketa tanah gitu ya. Di laut pun ada. Tapi kan kita tahu kenapa diperebutkan, berarti di dalamnya ada sesuatu kan Pak. Entah itu potensi ikan atau minyak gitu. Nah sekarang, kemarin terjadi mix juga tuh masalah darat dan laut ya. Seperti kasus pagar laut, itu kan ujung-ujungnya juga tanah gitu. Nah, tapi sekarang gini Pak, kemarin sempat jadi jokes kan, katanya udara nanti di kafling katanya gitu, langit di kafling. Nah, berarti di situ kan ada sesuatu Pak. Nah, masyarakat tuh sebenarnya pengen tahu Pak, bisa nggak di-spill apa sih yang terjadi di dalam langit ini atau apa wilayah udara ini sehingga perlu dipertahankan Pak. Berarti kan Indonesia ini punya wilayah udara nih Pak. Apa yang ada di dalam udara itu sebetulnya? Jadi kita mulai dari manajemen konflik, ya, karena orang rebutan daratan, orang rebutan lautan, orang rebutan udara dan sebagainya. Dalam studi pertahanan, dalam defense study, itu penyebab utama dari konflik. Banyak, tetapi dua di antara yang paling utama, yang penyebab konflik terbesar di dunia ini ada dua. Cuma dua aja, yaitu rebutan teritori sama rebutan natural resources. Itu sebabnya banyak dispute, rebutan tanah, rebutan laut. Ya. Jadi itu dulu, kita konflik adalah perebutan teritori dan perebutan sumber daya.
Nah sekarang kita kembali ke yang harus ditanyain, bahwa itu sebenarnya adalah masuk di ranahnya manajemen tata ruang. Manajemen tata ruang. Manajemen tata ruang. Bagaimana kita memanage ruang yang di tanah, apa yang di perairan atau di udara. Ya. Jadi itu ranahnya bagaimana manajemen tata ruang, pengelolaan ruang. Nah, sekarang kita meningkat lagi. Konflik itu biasanya yang menjadi penyebab perang. Iya. Ya. Tadi di awal penyebabnya itu dua, yang utama teritori dan natural resources. Nah, perang itu kalau kita melihat dalam sejarah perang, gampang sekali kita bisa melihat. Itu sesuai dengan sejarah kehidupan umat manusia. Yeah. Perang itu mulai dari yang sangat tradisional, berantem itu perang sebetulnya. Ketika ada kelompok dia berantem di daratan. Kemudian dalam perkembangannya, waktu orang-orang mulai perang secara tradisional, maka itu sistem pengamanannya sederhana, yaitu bangun pagar. Jadi bangun pagar itu adalah prinsip dari national security sebetulnya, dari bagi keamanan. Orang mau punya rumah pasti dia bangun pagar untuk keamanan pagar. Jadi sangat basic. Pagar ini kita bisa lihat contohnya sejarahnya dari sebelum Masehi, misalnya kita mengenal tembok Cina. The Great Wall itu adalah pagar supaya orang Cina merasa nggak aman kalau ada orang Mongol yang masuk ke daerahnya. Makanya dibikin pagar. Jadi ada tembok Cina, ada tembok Berlin. Semua tuh untuk national security, untuk pengamanan, untuk security. Terakhir, Donald Trump kan bangun pagar itu di perbatasannya dengan Meksiko. Jadi pagar itu adalah simbol dari bagaimana orang bertahan sebenarnya. Nah, dengan kemajuan teknologi, pagar tuh sekarang ada pagar imajiner. Pada saat perang dingin 80-an, 83 kalau nggak salah, Ronald Reagan membangun pagar imajiner yang namanya SDI, Strategic Defense Initiative, yaitu untuk membendung ICBM dari Pakta Warsawa yang targetnya di negara-negara NATO. Jadi dia bangun pagar imajiner. Pagar imajiner ini kemudian dikembangkan oleh Israel, yang kemudian kita kenal dengan Iron Dome, David Sling, sama Arrow 2 dan Arrow 3. Itu pandangan umumnya. Sekarang kita urut lagi dari bawah. Daratan, orang bikin tradisional pagar. Setelah perairan juga bisa menjadi orang berperang, maka sistem perang itu menjadi perang berlapis. Bisa dari perairan, bisa dari darat. Sehingga sistem pertahanan juga sistem pertahanan berlapis. Tapi yang memecahkan itu semua adalah pada saat udara udah bisa dipakai. Sehingga perang itu menjadi perang total, dan sistem pertahanan juga menjadi total defense. Total defense namanya. Nah sekarang bukan udara aja, ada domain kelima ya. Awal tahun 2000-an tuh ada seorang ahli elektronika, ahli radar, ahli pertahanan udara. Dia mengatakan begini di sebuah International Air Show, dia mengatakan, ladies and gentlemen, we are entering now cyberspace. Cyberspace becoming fifth domain after land, water, air, and space. Jadi cyber itu sudah menjadi domain sendiri untuk panggung perang, terutama untuk panggung perang, karena ini dia bicara tentang studi pertahanan. Setelah daratan, lautan, udara, dan ruang angkasa. Sehingga perang sekarang berubah menjadi tidak hanya perang total, tapi perang kecerdasan. Kenapa kecerdasan? Karena cyber itu simbolnya 3. Penggunaan artificial intelligence, pengembangan autonomous system, dan penggunaan drone. Ya, jadi ini adu cerdas. Jadi perang yang sekarang kita tengah hadapi, seperti air battle India lawan Pakistan di Kashmir, dan terakhir Israel dengan Iran, itu adalah total and smart war. Total and smart war. Jadi kalau orang pertama kali konflik itu berantem, kemudian perang, karena perang orang bikin angkatan perang, sehingga setiap perang itu angkatan perang lawan angkatan perang. Tapi setelah jadi total dan smart, itu tidak lagi, perang itu adalah bukan angkatan perang lawan angkatan perang lagi, tapi nation versus nation. Jadi bangsa melawan bangsa. Kenapa begitu? Karena tadi cyber, udara udah bisa dipakai, cyber udah bisa dipakai. Sehingga perang itu menjadi tidak lagi angkatan perang lawan angkatan perang. Perang sudah menjadi
bangsa melawan bangsa atau negara melawan negara, nation versus nation, tetapi dalam wujudnya di medan perang itu sistem melawan sistem. Itulah sebenarnya yang jadi. Itulah orang sering ribut pagar laut lah, itulah satelit lah segala macam. Karena kita berada di cyberspace namanya. Cilakanya adalah cyber ini dia bisa menembus domain-domain yang lain. Yang lain, Sementara domain yang lain nggak bisa. Domain yang lain itu jelas ada barrier-nya. Daratan di daratan aja, laut di laut aja, udara di udara aja, ruang angkasa di ruang angkasa. Tapi cyber dia bisa masuk kemana-mana dan tidak terlihat. Kalau udara itu memberikan keuntungan dalam visibility, di pandangan, dan maneuverability, bermanuver. Cyber itu dua-duanya jadi satu. Dia juga bisa melihat kemana aja, menembus domain yang lain, dan dia juga bisa bermanuver kemana aja. Apa itu? Artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Nah, itu secara garis besar. Nah, tapi ini belok sedikit ya Pak ya. Silakan. Kan kita sendiri mengenal asymmetric warfare ya Pak ya, atau perang proxy atau perang asimetris. Dia areanya masuk kemana Pak? Bisa di semua lini itu, atau dia di salah satu domain tadi, kayak misalnya di dalam cyber tadi? Dia masuk kemana-mana. Kenapa Giulio Duhé yang pertama bilang bahwa sekarang bukan tentara lawan tentara lagi, bukan angkatan perang lawan angkatan perang lagi, nation among nation, nation versus nation. Kenapa pada waktu perang negara berada dalam keadaan perang, itu semuanya perang, semuanya perang. Nah, contoh sederhana gimana sih? Bagaimana kok semuanya perang? Begini, sekarang orang tidak perlu ngirim tentara ke negara musuhnya, dia hancurin aja tuh satelit penghubung misalnya, bubar semua. Untuk kita sederhana aja, wifi mati kan kita udah panik, gitu. Betul. Nah, siapa yang punya wifi? Electromagnetic energy yang dikolaborasi menjadi sebuah energi yang bisa menggunakan semua peralatan, itu kan ada kuncinya. Di mana kuncinya? Siapa? Mereka yang punya kemampuan meng-create itu, berinovasi di situ. Nah, disitulah kemudian kita berbicara tentang knowledge. Disitulah kita berbicara tentang education and training sama research and development yang harus berjalan seiring, dan itu dibuktikan oleh Cina. Itu sebabnya Amerika kemudian sekarang berada di tengah pergumulan US-China trade war. Kenapa Amerika merasa terganggu? Superiority-nya, global superiority-nya terganggu. Dia melihat Cina berbahaya nih, dan dia udah lihat dari awal. Tapi itu kesalahan Amerika sendiri. Amerika pada tahun 70-an mulai mendekati ke Cina, dan dia merasa mencoba untuk ngelecehin dalam tanda petik Cina, karena di Cina bikin ini mahal banget, bikin di Cina aja murah, bikin Cina. Tapi dia lupa Cina adalah pembelajar yang kampiun. Dia mau aja dikerjain murah, nggak apa-apa, murah dikerjain aja, tapi dia menjalankan sekaligus tadi itu education and training and research and development yang beriringan. Dia mengirim ratusan, mungkin ribuan anak-anak muda sekolah di Harvard, di perguruan tinggi terkenal di Amerika dan di Eropa. Dan tidak hanya mengirim untuk mereka belajar, tapi dia punya long term strategic planning. Anak-anak itu pulang dan dia mengembangkan di negerinya sendiri. Dari mungkin 30 atau 40 tahun setelah itu, Amerika baru sadar. Karena barang-barang yang biasanya dia suruh-suruh aja orang Cina bikin, ternyata Cina bikin dan dia kembangkan. Itu yang tidak diperkirakan oleh Amerika. Dia nggak bisa, dia merasa punya alat yang lengkap untuk mengendalikan Cina. Misalnya World Trade Organization, WTO, itu mengendalikan pasar dunia kan. Nah, jadi pada waktu menjelang tahun 2000-an dan awal tahun 2000-an, itu Amerika berusaha mengendalikan tuh dengan intervensi WTO. Nah, itulah awal dari US-China trade war. Nah, saya pernah ngomong dengan pejabat tinggi Cina pada satu ketika, saya tanya, pada waktu baru mulai sengketa dengan WTO, saya tanya, gimana tuh tentang WTO, katanya. Dia bilang begini, apa yang diributkan oleh WTO? Ya diributkan karena Anda dituduh menjiplak, plagiat, Anda dituduh meniru produk-produk yang udah punya property right.
Terus dia bilang begini, apa sih di dunia ini yang nggak meniru? Saya bilang, gitu. Meniru itu adalah natural, dia bilang, itu sangat natural. Anak kecil tuh belajar meniru, ya. dari anak lahir bayi itu dia meniru. Kemampuan manusia yang paling excellent itu meniru gitu. Lihat anak kecil kan kita kadang-kadang diikut-ikut ya. Gitu. Itu jadi basic natural behavior itu adalah meniru, dia bilang. Apa yang salah dengan meniru? Ya salah dong. Saya bilang kan mereka kan punya hak untuk mencipta, ya. Ya mereka punya hak mencipta. Kita kan punya hak juga untuk meniru, dia bilang. Nah, terus gimana katanya? Anda nanti diboykot loh di global market. Silakan. Tapi saya punya, I have my own market, dia bilang. Jadi kan populasi dia kan banyak. Jadi dia nggak perlu diboykot di luar, ya dia jual dari dalam aja gitu. Aman ya. Dan itu yang terjadi selama puluhan tahun. Dan harus diingat bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara, ya, the national economic growth dari sebuah negara itu pasti tersimpan di dalamnya sekian persen growth dari defense budget. Itu pasti, itu pasti. Dan kita melihat sendiri sekarang bagaimana pertumbuhan ekonomi Cina dan kemudian juga bagaimana dia mulai muncul kan produk-produk dia, atau dia bikin kapal induk, atau dia bikin karena apa? Karena terbungkus sebagai paket yang inherent, yang built-in dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, itu pasti ada sekian persen pertumbuhan anggaran pertahanan. Seberapa besar anggaran pertahanan, yaitu political decision dari pemerintahan. Tergantung, bisa besar, bisa kecil. Tapi tidak bisa diabaikan, pasti ada di dalamnya. Presentasinya terserah rezim tertentu bagaimana. Bisa juga besar itu bisa besar, bisa kecil. Tapi ada, itu pasti ada karena dia beriringan itu. Itu dalam pelajaran-pelajaran studi pertahanan. Jadi kalau kita melihat negara yang kuat itu pasti ekonominya kuat. Itu aja, sederhana sekali. Logikanya ke situ ya, Pak. Berarti begini, Pak. Di balik itu pasti ada potensi yang bisa diserap secara ekonomi secara langsung nih ya. Contoh kayak tadi kita bicara pertahanan. Implikasinya pasti jauh ke sana juga kan, ke masalah-masalah yang tadi, masalah sumber daya. Tapi kalau kita bicara langsung dari langit, Pak, kan sekarang marak ya mengenai carbon capture segala macam. Nah, apakah juga ada indikasi ke arah sana? Jadi mengolah isi langit itu menjadi ekonomi. Kalau kita melihat sumber daya alam, wilayah udara sebagai sumber daya alam, itu memang sulit untuk menjelaskan ke orang awam. Tidak mudah. Kita aja sekarang kan orang nggak ada yang peduli kan dengan udara. Betul, Pak. Karena dia tidak beririsan langsung dengan day-to-day activities. Dia tidak berurusan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi don't care. Orang nggak ada yang concern dengan wilayah udara. Padahal pada waktu wilayah udara sudah bisa dipakai sebagai medan perang, sudah dipakai bisa sebagai pengembangan teknologi, dan kemudian ada kita masuk di dalam cyberspace, maka wilayah udara memiliki value yang tidak kalah dengan daratan maupun perairan. Contohnya, komunikasi itu sangat tergantung sama udara. Elektromagnetik energi itu mediumnya udara, banyak, semua udara. Dan sistem komunikasi modern itu satellite base, dan itu di udara semuanya. Pernah dengar tentang GSO? Orang masukin, orang memasang satelit di tempat yang paling ideal itu adalah di garis khatulistiwa. Jadi pernah negara-negara yang di khatulistiwa itu bersatu memprotes penggunaan geostationary orbit itu karena dianggap mengganggu apa? Kalau satu ketika ada gangguan dia jatuh, kan dia jatuh ke negeri dia kan. Dan itu berbahaya kan, ada radioaktif, ada apa segala macam. Saya nggak ngerti dan itu terlalu detail. Tapi prinsipnya terganggu. Jadi wilayah udara sebenarnya dari sejak zaman Romawi kuno itu sudah diantisipasi oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Dia ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki sebidang tanah, maka dia juga punya hak di udara di atasnya yang tidak terbatas. Jadi sejak zaman Romawi kuno sudah ada konsep yang sangat basic sifatnya tentang mereka penolakan terhadap freedom of the air. Pada tahun 1700-an, pada waktu Montgolfier membuat
percobaan balon terbang, itu polisi Prancis sudah mengeluarkan larangan. Montgolfier tidak boleh menerbangkan balon sebelum mendapatkan izin dari polisi. Apa alasannya? Keamanan dan keselamatan. 1800-an tuh Giulio Douhet sudah melihat bahwa udara itu merubah semuanya. Dan sebenarnya perubahan itu terjadi pertama kali pada tahun 1903 pada Wright Brothers menerbangkan pesawat terbang yang pertama pada 17 Desember 1903, itu merubah semua aspek kehidupan orang di seluruh dunia 1903. Dan kemajuan dunia penerbangan yang built-in juga, yang searah, yang paralel dengan kemajuan teknologi militer, ya, itu terjadi sangat fantastis. Bayangkan 1903 Wright Brothers baru bisa menerbangkan cuma berapa meter tingginya, kecepatan juga cuma berapa kilometer per jam. Tapi 66 tahun setelah itu orang sudah bisa menghasilkan sebuah produk kapal terbang namanya SR-71 yang terbangnya bisa 3 kali kecepatan suara. Bayangin, kita bisa bayangin, nggak sampai 100 tahun, nggak sampai 1 abad, hanya 66 tahun setelah 1903. Itulah terjadi kemajuan teknologi yang sangat fantastis. Dan itu dalam eksplorasi udara dan ruang angkasa, itu tersimpan di baliknya adalah penjurunya adalah military, penjurunya adalah national security, dan dia berkembang sangat pesat terjadi ketika pada Perang Dingin, 44 tahun Perang Dingin dari tahun 1947 sampai 1991, itu blok Timur dan Barat, ya, orang bilang liberalisme versus komunisme, saya nggak begitu mengerti itu tentang politik, tetapi NATO versus Pakta Warsawa itu berlomba persenjataan. Jadi mereka bereksperimen pada kurun waktu 44 sampai 91, itulah kemajuan military industry itu sangat fantastis. Dan intinya atau lead-nya itu adalah di dunia penerbangan, terutama di aviation, yang tujuannya adalah national security, military, gitu. Oke Pak, barusan saya juga udah dapat gambaran nih Pak ya, tentang nilai langit gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba lihat dari perspektif lain Pak, dari sisi spiritual nih, tentang langit nih Pak. Kalau kita kan di darat nih sudah sering ya, ada artinya masyarakat kita di Indonesia kan kaya dengan kearifan lokal. Ada sedekah bumi misalnya ya, terus ada larung samudra, istilahnya mempersembahkan sesuatu ke laut gitu. Nah, sekarang kalau sakralitas udara Pak dari kearifan lokal itu ada nggak Pak di Indonesia sendiri? Kalau kita berbicara tentang spiritual, maka yang dominan justru langit. Ya, ada jalur langit disebutnya Pak ya, itu yang saya pengen tanya Pak. Langit ketujuh, segala macam. Kenapa? Itu adalah refleksi dari ketakutan manusia dalam menghadapi alam semesta. Bukan ketakutan ya, kalau terlalu ekstrim, kekhawatiran. Kenapa? Orang lahir, ya, orang-orang ini kan sekarang kalau kita bicara spiritualisme ya, orang itu tuh tidak bisa menjawab dia datang dari mana. Dan dia tidak juga bisa menjawab dia akan kemana setelah mati. Itulah kemudian tumbuh spiritualism. Itulah tumbuh agama segala macam. Dan semuanya menurut orang-orang yang menganut sekularisme itu semua bullshit ya. Tapi kita nggak berbicara itu ya. Tapi bahwa kemajuan peradaban itu ditandai dengan periode sekularisme. Pernah dengar Kemal Atatürk yang merubah Turki dari negara agama menjadi negara sekuler. Dan itu dia dibenci sekaligus dia dipuja, bukan main. Karena pada titik itulah orang-orang Turki mengalami kemajuan yang fantastis. Dan kalau kita melihat statistik di dunia, setiap tahun yang dirilis, negara-negara yang maju itu adalah orang-orang yang sekuler, yang agamanya itu perbandingan terbalik antara orang yang beragama sama orang yang tidak beragama. Bukan tidak beragama lah, yang sekuler ya, yang lebih enak ngomongnya. Yang sekuler sama orang-orang yang spiritual. Nah, kenapa? Karena spiritual ini menghambat dinamika kehidupan. Kalau orang sekuler kan nggak ada hambatan. Dia tidak mengejar dosa, dia tidak mengejar pahala dan menghindar dosa. Dia melihat itu sebagai natural, sebagai alam aja. Dia berhadapan dengan alam. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tentang langit.
langit itu adalah sumber misteri yang sama tadi. Dia nggak tahu dia datang dari mana, dan dia nggak tahu mau kemana, sehingga dia melihat langit ya. Dia pernah baca buku juga, Chariot of God itu. Saya belum baca tapi saya tahu bukunya, Pak. Chariot of God. Itu buku yang sangat menarik. Itu padahal kalau nggak salah dia penganut Katolik atau Protestan, saya nggak tahu, tapi Kristen yang menerjemahkan eksplorasi pemikiran dia bahwa agama tuh nggak ada, dia bilang. Jadi terlalu ekstrim ya. Tapi itu menjadi terkenal karena dia menerjemahkan semua yang terjadi di muka bumi itu adalah kreasi dari manusia sebetulnya. Bagaimana manusia itu bisa berkreasi begitu fantastis ya, seperti Isra dan Mi'raj di agama Islam, dan di agama-agama lain tuh ada sesuatu yang terkait dengan langit gitu ya, dan surga, neraka dan sebagainya. Sebenarnya itu semua teknologi, dia bilang. Dia di buku Chariot of God itu dia bilang bahwa kalau pada satu ketika kita naik helikopter, ya, bawa dokter turun di tempat yang sangat primitif, kemudian turun ke tempat yang sangat primitif, ada orang sakit diobatin sembuh, dan dia bisa mengaku diri dia Tuhan. Diri dia tuh mewakili Tuhan dari langit, dan orang tuh percaya, dan pasti dia dari langit. Dia memberikan analogi gitu. Itu buku luar biasa itu. Dan von Däniken namanya, yang Erich von Däniken. Coba baca, itu banyak sekali. Saya masih SD baca itu, Pak. Yang tentang UFO segala macam. UFO. Baron von Däniken. God itu. Tapi sayangnya buku aslinya memang sedikit, tapi buku-buku yang varian dari ini itu banyak ya, komik-komiknya banyak gitu. Kreativitas dari situ, dari Chariot of God, Erich von Däniken. Dan itu sangat menarik, dan itu up to date sampai sekarang, tetap menjadi pembicaraan. Nah, salah satu tentang UFO misalnya ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tentang UFO itu ya. Jadi saya punya teman pernah menjadi ketua LAPAN pada waktu itu. Bapaknya dia itu adalah yang membawa pertama kali berita atau isu tentang UFO, karena bapaknya itu pernah sekolah di Amerika, dan dia pulang membawa teori-teori tentang UFO. Itu. Pada suatu ketika NASA itu menghentikan penyelidikan tentang UFO. Ya, jadi itu menarik sekali. Kenapa? Karena pada waktu kita perang dingin itu Amerika bikin percobaan-percobaan banyak sekali. Ya. Dan percobaan itu mengganggu penduduknya. Ya, karena apa? Dia bikin pesawat yang kecepatan tinggi, ada suara yang menggelegar, ada vapor trail, ada pesawat, ada apa namanya buntutnya itu. Itu sebetulnya contrail namanya, kondensasi trail. Buntut karena terjadi kondensasi, jadi kayak ada asapnya begitu. Itu jadi pertanyaan orang untuk menenangkan penduduk, kekhawatiran mereka itu di-create lah cerita tentang UFO. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang beneran, sampai sekarang tuh masih kontroversi. Tapi yang pasti NASA tuh menghentikan pada tahun berapa saya lupa, itu dihentikan. NASA menghentikan penelitian tentang UFO. Tapi itu setelah perang dingin usai. Jadi udah. Saya tanya, kenapa dihentikan? Menurut teman saya itu, ya karena mereka punya board, mereka punya tim berumus yang memutuskan, udah di stop aja. Kenapa? Kalau sampai itu terbukti, ya agama hilang semuanya. Dan agama masih dibutuhkan untuk menenteramkan penduduk. Ya, masyarakat harus beragama, karena dengan agama mereka punya barrier untuk berbuat dosa dan mencari pahala. Itu kata teman saya nggak tahu. Tapi make sense itu. Nah, kembali lagi ke topik kita bahwa udara mengandung a lot of mystery yang lebih banyak dibandingkan dengan daratan dan lautan. Ya, daratan dan lautan kan begitu, mungkin seumur dari manusia primitif mulai berkehidupan, tetapi wilayah udara itu dia beyond itu, jadi nggak terbatas waktunya. Generasi di bawah kita pun nanti akan mengeksplor sampai di mana itu, karena unlimited. Kan kita nggak tahu kita sampai mana. Bumi ini bagian dari galaksi yang sekian banyak. Galaksi itu adalah bagian dari banyak lagi galaksi. Jadi dia lebih, bukan lebih ya,
dia memiliki value dari misteri yang lebih lebar dibandingkan kalau kita berbicara tentang daratan atau lautan. Karena apa? Karena kita tahu batasnya daratan, kita tahu batasnya lautan. Begitu kita bicara udara dan ruang angkasa, kita nggak tahu lagi. Ada berapa tata surya di sana juga kita nggak tahu. Sampai sekarang manusia belum bisa menentukan di mana batasnya. That's a lot of mystery. Oke Pak, luar biasa nih. Tapi kalau saya tadi bicara makin jauh tadi masalah UFO Pak, ini bisa jadi topik menarik Pak, tapi nanti kita lanjutkan lagi. Banyak yang bisa dielaborasi dari poin-poin yang kita bicarain sekarang ini. Banyak. Itu kita bisa bikin serial yang panjang. Bagus Pak, itu menarik. Baik, barusan tadi kita mendengarkan banyak masukan dari Pak Capi Hakim, dan mungkin masyarakat juga nggak menyadari bahwa langit itu begitu berharga, dan beliau sudah spill begitu banyak. Jadi silakan Pak Capi memberikan closing statement tentang pembicaraan kita tadi, Pak. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang udara, maka kita sudah harus mulai berbicara tentang kemajuan teknologi, ya. Karena kemajuan teknologi itu bergulir terus, ya, dia mungkin unstoppable. Sehingga kesadaran kita betapa pentingnya wilayah udara sebuah negara itu harus dipahami bersama. Karena ancaman itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih memiliki potensi ancaman yang datang dari udara. Kalau dari darat, sekali lagi kita bisa memagarinya, dari laut kita juga bisa memagarinya, kita baru mengenal tentang pagar laut dan sebagainya. Tapi begitu kita bicara tentang udara, it's unlimited. Jadi menyongsong masa depan adalah menyongsong kemajuan teknologi, dan itu didominasi oleh misteri dari udara, ruang angkasa, dan langit. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Capi. Sama-sama, terima kasih. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di Spill the Beans berikutnya. Saya Rahadi Wangsa Permana, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Ini banyak cerita yang tampak jelas, ada yang rahasia. Langkah kaki, bisik angin, semua punya makna yang tersembunyi. Orang bertanya, ingin tahu apa yang terjadi di balik peristiwa. Spill the beans, buka semua, biar terang tak lagi tanya. Yang tersembunyi kini terlihat lewat kata, semua terbuka. Peristiwa nyata atau tak kasat mata akan jelas saat kau